Hai teman-teman, ini Lia Lestari. Mungkin beberapa dari kalian kemarin ada yang bingung nyariin aku, kenapa selama beberapa hari, kayaknya ada semingguan lebih, channel aku lenyap sama sekali dari YouTube. Di video ini aku mau klarifikasi, kalau memang selama seminggu lebih ini, channel YouTube aku kena hack, dan baru 2 hari yang lalu aku baru bisa akses channel YouTube aku lagi. Dan kalau kalian search channel YouTube aku di tab search yang ada di YouTube, mungkin kalian masih bingung untuk channel aku, kenapa namanya kok berubah jadi bule. Ya, waktu di hack kemarin, channel aku memang namanya dirubah menjadi nama orang lain, dan fotonya menggunakan foto bule. Aku sih sudah mengontak pihak YouTube untuk mengembalikan akun aku kembali normal 100%. Tapi memang dari pihak YouTube-nya bilang kalau channel aku belum bisa pulih 100%. Dan untuk pulih ini perlu waktu beberapa hari lagi sampai semuanya benar-benar kembali normal. Dan di video kali ini aku mau klarifikasi tentang channel aku yang dihack. Dan aku bakalan ceritain kejadian lengkapnya gimana bisa aku kena hack. Dan bagaimana akhirnya channel aku bisa kembali diakses. Padahal tepat sebelum channel ini dihack, aku baru saja belajar ilmu kuno Nusantara yang itu ada kaitannya sama secret society seperti Illuminati, Freemason, dan masih banyak lagi. Kalau kalian tahu, waktu kita dijajah Belanda dulu, banyak banget manuskrip kuno Nusantara yang berisi ilmu-ilmu magis dan spiritual itu pada diborong ke Belanda dan dipelajari oleh kaum-kaum elit di sana. Dan ini ada kaitannya juga dengan candi-candi, bekas kerajaan kuno di Indonesia, dan arca-arca kuno yang penting, yang beberapa juga masih tersimpan di luar negeri. Aku juga sudah kontak tim aku untuk bikin video tentang dokumenter candi-candi di Indonesia, dan pembahasannya digabung sama pembahasan ilmu-ilmu kuno itu tadi. Tapi entah kenapa kok besoknya aku kena hack, dan akhirnya rencana konten ini harus tertunda sampai aku berhasil memulihkan channel aku 100%. Jadi ceritanya, sejak bulan April, sebenarnya aku beberapa kali dapat email penawaran endorsement gitu. Tapi bulan April sampai Lebaran, aku nggak pernah perhatiin email itu karena aku kira ya cuma spam aja. Nah, terus awal bulan September ini, email-email penawaran endorsement itu tuh datang lagi. Nah, karena berkali-kali datang, akhirnya aku iseng aja tuh reply, dan aku bilang ke pengirim emailnya, kalau mau endorse sama aku ya red card aku segini, biayanya segini. Dan waktu itu aku nggak berharap bakalan direspon, karena aku pikir ya mereka nggak niat alias cuma spam aja. Tapi ternyata semuanya dibales. Bahkan mereka sempat melakukan negosiasi harga, mirip kayak brand-brand Indonesia kalau mau endorse, mereka juga biasanya negosiasi harga. Terus pengirim emailnya juga memberikan beberapa link yang katanya kalau aku jadi endorse produk mereka, aku harus mendaftar dulu di website mereka sebagai partner marketing mereka, dan aku harus menyetujui kontrak kerjasama. Cara ini juga hampir mirip sih kayak salah satu produk yang dulu pernah endorse di aku. Dulu juga ada klien yang minta endorse, dan aku wajib tanda tangan surat perjanjian dulu sebelum dibayar dan mengiklankan produk mereka. Aku pikir yang satu ini juga bakalan serupa gitu. Apalagi yang ini pengirim emailnya bilang kalau setelah tanda tangan persetujuan endorse, mereka mau meeting online dulu via Zoom. Lazim banget seorang klien meminta meeting sebelum endorse. Tapi sampai di sini aku masih waspada nih. Aku coba nanya sama teman aku yang pernah kerja di sebuah startup di Turki buat memastikan apakah email-email ini tuh beneran ataukah cuma penipuan doang. Nah, teman aku juga minta supaya emailnya itu di forward supaya dia bisa mempelajari itu email, itu beneran penawaran beneran atau enggak. Besoknya, teman aku bilang kalau email-email itu tuh bener, nggak apa-apa buat dieksekusi. Nah ya sudah, karena aku percaya sama omongan teman aku, akhirnya aku klik lah link di email itu buat mendaftar menjadi partner marketing mereka. Dan setelah itu, ada perintah untuk download aplikasi yang namanya sama dengan software yang mau di-endorsekan. Ketika diinstal, justru muncul notifikasi error di laptop aku. Aku otomatis nanya sama teman aku lagi dong, kenapa kok gini? Dan teman aku malah jawab, oh itu mbak harus kontak developernya lagi, screenshot aja errornya, terus kirim via email buat konfirmasi, gitu katanya. Nah, karena aku masih percaya sama teman aku tadi, ya kata-kata dia aku turutin. Notifikasi errornya aku screenshot, terus aku kirim ke email mereka. Beberapa jam kemudian, barulah kejadian gak menyenangkan itu terjadi. Pas udah malam, sekitar jam 11, tiba-tiba muncul notifikasi autentikasi 2 faktor di handphone aku yang menyatakan ada seseorang yang berlokasi di Prancis, dia pakai Linux, mencoba mau login. Otomatis aku klik tidak dong.
Dan Google langsung mengarahkan aku buat ganti password baru. Tapi belum selesai password baru aku ketik, ternyata aku sudah terlogout dari semua handphone dan komputer. YouTube, AdSense, bahkan Gmail terlogout semuanya. Aku panik dong, apalagi itu kejadiannya kan malam-malam tuh. Aku coba buat recovery email, tapi gagal. Akhirnya aku minta bantuan malam-malam ke teman aku yang pernah kerja di startup Turki itu tadi, sama ada programmer lain yang juga aku mintain tolong. Tapi semuanya gagal, karena ternyata email dan nomor telepon pemulihan juga sudah diganti sama hackernya. Jadinya, kita sama sekali putus akses ke akun-akun Google aku. Nah, di situ aku dan teman-teman mulai bingung kan, ini kok bisa sih ke-hack, kok bisa, kenapa? Aku sempat nanya sama temanku yang kerja di startup Turki itu kayak gini, apa bukan karena link yang aku klik tadi siang ya? Yang link terus error itu. Nah, temanku malah ngeyel bilang, bukan kayaknya, nggak mungkin link doang bisa ngehack. Terus sambil kita cari cara untuk bisa login lagi ke akun aku, sosmed-sosmed aku akhirnya dipindah ke email lain. Pas TikTok diperiksa, nggak taunya TikTok aku juga udah dihack orang. Cuma yang TikTok ini masih bisa login. Kita sempat ngira hackernya ini dari TikTok. Sama sekali kita nggak kepikiran kalau penyebabnya adalah link-link di email tadi siang itu. Akhirnya malam itu, aku sebarlah broadcast untuk buat minta bantuan. Tapi semuanya gagal. Aku juga sempat minta bantuan ke YouTuber lain di Surabaya, tapi dia cuma bilang, kamu bikin tweet aja di Twitter, mention @tim YouTube, ntar juga dibales kok. Terus aku coba kan, tapi ternyata nggak ada balasan dari YouTube. Terus ada dong follower yang cerita, kalau kejadian aku mirip sama kejadian yang pernah dialami sama kios komputer. Dan di podcastnya, dia ngejelasin semua penyebab, kronologi, dan cara memulihkan akun YouTube yang dihack. Ternyata kecurigaan aku benar. Penyebabnya adalah link email tadi siang yang aku klik, yang katanya kita harus daftar jadi partner marketing, yang kata temenku nggak apa-apa itu tadi. Dari situ mulai deh stresnya numpuk-numpuk. Aku tetap coba cari jalan kan, supaya akun aku bisa balik. Aku juga sudah coba email ke tim support YouTube, tapi email aku ditolak. Karena email yang satunya nggak terdaftar di YouTube Partner Program. Sedangkan satu-satunya email yang terdaftar di YPP sudah diambil alih sama hackernya. Jadinya aku benar-benar putus kontak sama sekali dengan YouTube. Nge-tweet nggak dibales, email nggak bisa, minta bantuan YouTuber lain di Surabaya juga nggak ada bantuan. Akhirnya aku coba minta bantuan di sebuah komunitas internet marketing di Facebook. Nggak taunya, baik owner maupun adminnya malah nyaranin aku buat datang sendiri ke kantor Google untuk laporan. Jadinya karena putus asa, nggak ada siapa-siapa lagi yang bisa nolong. Akhirnya aku mutusin tuh buat pergi ke Jakarta nyari bantuan. Nah, sebelum aku berangkat itulah, ada YouTuber lain yang hubungin aku. Dia ternyata juga Maret kemarin habis dihack, akunnya sekarang udah pulih. Dan dia juga saranin aku buat email ke support YouTube. Tapi aku bilang sama dia kalau email aku ditolak. Nah, akhirnya si YouTuber ini, namanya Agin, owner dari channel Batalion TV, dia tuh ngecoba ngechat sama admin Google melalui YouTube studio dia. Dia bilang kalau channel aku namanya Lia Lestaris Journey sedang dihack dan dia minta bantuan untuk dipulihkan. Dan ternyata direspon. Tapi responnya sempat keputus dan adminnya berjanji bakalan melanjutkan via email. Tapi lama banget emailnya nggak kunjung datang. Nah, karena galau tuh di Surabaya nggak ada yang nolong, akhirnya besoknya aku pergi ke Jakarta buat cari bantuan siapapun yang bisa. Nggak taunya, semalam sebelum berangkat, ada salah satu teman aku yang kasih screenshot channel Dendino Official. Ternyata dia itu viewernya Dendino. Dan aku langsung ingat, ya ampun, aku kan dulu sering kontakan sama Dendino. Kok bisa itu loh, aku lupa kalau aku juga punya teman YouTuber. Akhirnya aku telepon Dendino, minta tolong sama dia untuk nyari bantuan ke dukungan Google melalui YouTube studio dia. Besok paginya, Dendino coba chat. Langsung dibales dong, dan Dendino dikasih 29 pertanyaan melalui email. Di hari yang sama, ownernya Batalion TV juga dikirimin email berisi 29 pertanyaan dari YouTube. Akhirnya aku jawab, terus aku forward ke mereka. Nah, pas aku sampai di Jakarta, ada YouTuber lain juga yang menelepon buat kasih bantuan. Namanya Tanpa Ragi. Nah, si Tanpa Ragi ini ngasih rekomendasi aku buat minta tolong ke Ko Leonardo. Dia ini YouTuber juga, dan beberapa waktu yang lalu akunnya juga dihack. Tapi Ko Leonardo ini katanya punya link ke orang Google langsung. Jadi katanya penanganannya bisa lebih cepat. Aku coba deh kontak Ko Leonardo. Tapi entah karena sibuk atau apa, Ko Leonardo-nya juga agak slow respon gitu. Dan komunikasi kita nggak dilanjutkan.
Cuma dari Koleo itu aku dikasih tahu kenapa sih orang YouTube itu kok sulit banget dikontak. Karena ternyata di Indonesia karyawan Google yang memegang bagian YouTube itu cuma 4-5 orang. Dan mereka harus menangani seluruh kasus-kasus YouTuber se-Indonesia. Makanya mereka agak galak juga kalau dikontak. Nah, pas di Jakarta itu, aku cobalah main ke kantor Google yang ada di SCBD buat cari bantuan langsung. Nggak taunya, selama pandemi kantor mereka tutup. Semua karyawannya WFH dan aku cuma dikasih email yang sama untuk kontak YouTube-nya. Padahal di email itu aku sudah ditolak. Akhirnya aku telepon Dendino dan Agin kan, cari tahu ke mereka apakah sudah di follow up tuh email yang kemarin aku kirim. Semuanya tuh ngejawab belum ada jawaban sama sekali dari YouTube. Wah, makin putus asa itu kan. Akhirnya aku cari-cari bantuan lagi ke siapapun. Dan coba lihat-lihat Twitternya @timyoutube. Nggak taunya di bawah tweet mereka banyak juga loh YouTuber yang melaporkan kalau akun mereka dibajak. Dan nggak cuma 1-2 orang yang dibajak sampai ke Gmail-Gmailnya. Jadi mereka nggak punya akses sama sekali ke YouTube, AdSense, dan Gmail mereka. Sama kayak aku. Aku coba reply tweet mereka kan, bilang kalau channel aku juga dibajak dan aku belum dapat pertolongan sampai sekarang. Dan untuk menghindari stres yang lebih parah, akhirnya aku main ke kantor si Agin, owner Batalion TV itu tadi. Dan dia coba ngechat lagi sama admin Google melalui YouTube Studio dia untuk follow up apakah emailnya sudah direspon. Adminnya bilang email yang dikirim sudah masuk antrian dan kami diminta buat sabar dulu. Dan sore harinya pihak YouTube juga DM aku di Twitter untuk mengirimkan formulir hijacking. Akhirnya 2 hari kemudian, tepatnya Minggu malam, aku dapat email pemulihan dari Google melalui email lain yang baru aku buat. Dari email itu akhirnya aku bisa akses kembali Gmail dan AdSense aku. Tapi untuk YouTube-nya masih disuspend. Akhirnya aku kirim email lagi ke YouTube Support untuk minta banding. Dari email yang aku bisa akses itu tadi, aku juga baru tahu kalau ternyata channel YouTube aku ternyata sudah dihapus oleh pihak YouTube. Akhirnya aku minta supaya YouTube-nya bisa pulihkan channel aku. Tapi ternyata pihak YouTube hanya mau nge-reply email yang dari Dendino aja. Akhirnya komunikasi dilanjut melalui email dia dan tanggal 15 September kemarin YouTube aku mulai bisa diakses. Tapi masih belum 100% pulih. Di beberapa device, nama Lia Lestaris Journey belum bisa muncul. Icon channel juga masih pakai foto bule. Padahal aku sudah ganti menjadi namaku dan sudah aku ganti ikonnya menjadi fotoku. Kata pihak YouTube-nya sih, memang diperlukan beberapa hari untuk channel aku bisa pulih 100%. Kemungkinan karena channelku sudah terlalu lama dihack karena nggak segera lapor itu tadi. Untuk motif dihack ini aku nggak ngerti secara pasti apa. Cuma sehari setelah Google account aku diretas, hackernya malah upload video live membahas cryptocurrency gitu. Nah, menurut YouTuber lain, modus hacking seperti ini bisa jadi juga merupakan strategi marketing kotor untuk meningkatkan traffic terhadap cryptocurrency tersebut. Karena di masa depan, cryptocurrency digadang-gadang akan menjadi mata uang utama dan bisa menggeser US dollar atau China yuan. Nah, sekarang ini kan banyak tuh perusahaan yang mengeluarkan cryptocurrency. Mereka pasti berlomba-lomba memiliki banyak pengguna. Cara kotor tapi cepat untuk menaikkan popularitas cryptocurrency adalah dengan menghack akun YouTuber dengan subscriber tinggi, kemudian dipakai untuk upload video live tentang cryptocurrency mereka. Tapi, menurut pembahasan YouTuber lain, ada juga dugaan hacking ini bertujuan untuk penipuan menggunakan cryptocurrency. Jadi mereka menjual cryptocurrency dengan harga murah, tapi ketika kita sudah bayar, kriptonya nggak ada. Atau kita nggak dapat sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, kalau menurut akun Instagram @nosystemisssafe ini beda lagi. Modus hacking kepada YouTuber dengan subscriber tinggi ini sudah ada sejak tahun 2019. Dan ini merupakan sindikat hacking terencana. Tahun 2019, hackernya dari Turki. Nah, kalau sekarang katanya hackernya dari Rusia. Memang sih saat aku cek history login Google aku saat dibajak, hackernya selalu login dari Rusia dan menggunakan komputer Linux. Tapi di email-email phishing yang masuk, begitu aku cek IP-nya, mereka rata-rata kalau nggak dari Polandia ya dari Czech Republic. Tapi nomor pemulihannya pakai nomor Indonesia, kan bingung nih kita jadinya. Aslinya hackernya tuh dari mana?
Tapi email pemulihannya menggunakan email dengan domain jdcourse.com. Saat aku cek di Google, ternyata domain jdcourse.com ini punya reputasi yang sangat buruk. Domain ini sering dipakai untuk pengiriman malware dan aktivitas phishing. Menurut ulasan akun No System is Safe ini, tujuan hacking nggak sekedar penipuan cryptocurrency, tapi juga bisa sebagai cyber war dengan modus giveaway cryptocurrency. Ketika subscriber kita tertarik mengikuti giveaway, mereka harus setor data diri mereka dulu di website tertentu. Data diri netizen Indonesia ini kemudian di-scrap dan digunakan untuk menyebarkan malware. Di kasus aku, malware dari link yang disebar melalui email, dia men-scrap semua data aku dari browser. Jadi data-data berupa email, password, bahkan perbankan pun ikut diambil. Cuma untungnya perbankan aku kan pakai BCA, dan aku nggak pernah buka Mandiri online di Google Chrome. Karena ngeri juga ini malware-nya, dia bisa tahu PIN dan password akun-akun perbankan kita. Nah, itu tadi ceritanya gimana aku bisa kena hack. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan kita lebih aware. Kejahatan di dunia nyata mungkin udah menurun, tapi sekarang kejahatan itu sudah berpindah ke dunia maya. Aku juga ngucapin terima kasih banget buat semua teman-teman YouTuber yang mau bantuin aku sampai repot-repot berkali-kali kirim email, sampai disemprot-semprot dan dijudesin admin YouTube-nya. Kalau nggak ada kalian, mungkin sampai sekarang akun aku belum balik deh. Makasih juga loh buat teman-teman yang membantu lewat doa. Habis ini, setelah akun pulih 100%, aku bakalan kejar ketertinggalan aku untuk upload konten-konten tentang sejarah, peradaban, dan edukasi-edukasi lain yang bermanfaat buat kalian semua. Mohon doanya ya supaya channel aku segera pulih 100% jadi bisa digunakan dengan lancar.